Gimana ini Kang kabarnya? Sehat? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maka tagline dari Unpas kan nyantri Yundanya Kola, Nyantri beriman, nyundanya kok. berbudaya dan berintelektual. Iya. Bukan? Gak berhenti-berhenti kan? Dia tidak akan ngomong sampai tadi saya tidak akan ngomong. Saya beri kesempatan tadi berbicara tentang literasi digital teh. Tadi kan mukodimahnya dulu, pembukaannya dulu. Kita berada di wilayah akademis, kita memiliki giroh mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti setelah ini kan generasi-generasi penerus. Jadi survei kemarin kan saya menggunakan Mentimeter kepada para mahasiswa, 98% semua bercita-cita menjadi guru SD dan ASN tentunya. Nah, kerennya Hima PGSD adalah apa? Menyantumkan Teh Disa ini sebagai sekretaris umum. Padahal Teh Disa 98% adalah yang kalian cita-citakan. Seharusnya kebalik, saya yang jadi moderator. Gimana tadi saya mengenai kebalik. Benar enggak? Sebalik ya, Jadi ya? sebenarnya kompetensi yang sangat mumpuni dan yang diidam-idamkan oleh adik-adik adalah menjadi guru SD yang profesional. Benar enggak? Di hadapan adik-adik secara virtual pun ya adik-adik. Tadi saya ini berapa bulan Februari akan 100% menjadi ASN karena ada sistem CASN dulu kan 1 tahun ya tadi saya. Lulus tahun 2000 berapa tadi saya? Ketika administrasi dan SKD itu di tahun 2019. Okay. Tapi karena adanya COVID dan waktu itu masih tinggi angkanya, jadi yang SKB ini diundur terus. Nah, waktu pas bulan Agustus, nggak tahu bulan Oktober sekitar itu adalah SKB. Nah, kemudian pengumuman keterima, alhamdulillah lulus waktu tahun 2020. 1 Desember 2020 jadilah CPNS. Mantap, nah, setelah CPNS itu ada Latsar agar menjadi PNS. Oh, namanya Latsar. Ya, latihan dasar untuk menjadi PNS-nya. Iya, abdi negara. Kemudian insya Allah Februari ini doakan SK-nya insya Allah turun di Februari insya Allah. Gaji jadi full ya, Teresa? Amin. Karena CPNS dipotong berapa persen? Iya, karena jadi full. ketika kalian nanti misalkan jadi CPNS, nggak langsung jadi PNS, tapi CPNS dulu, di SK kan menerima honorariumnya 80% dari gaji yang PNS. Nanti habis Latsar, baru turun SK lagi, SK PNS itu honorarium kalian 100% nantinya. Itu kan yang kalian inginkan. Amin. Semua orang punya jalan dan cita-cita masing-masing. Menurut saya untuk bagaimana cara mengelola, bagaimana cara nge-create karya berupa digital di mana segala aspek dan sisi itu terpenuhi. Karena segitiga emas dari pendidikan adalah apa? Pertama, siswa, orang tua, dan guru. Ya, ketiga itu adalah menjadi segitiga emas. Di dalam aplikasi sekolah.mu itu melibatkan bukan hanya siswa saja, tapi mediumnya juga orang tua pun terlibat mengisi bagaimana karakter siswanya, bagaimana interestnya, karena secara teori belajar kan individual different. Jangan membebani guru, jangan membuat orang tua lelah. Ada banyak cara-cara yang selama ini dipraktekkan di sekolahmu untuk belajar tanpa batas, mengajar tanpa batas, dan memastikan bahwa selalu ada pilihan. Oh, segmentasi literasi digital itu bukan hanya membaca, bukan hanya menganalisa, bukan hanya create. Tapi apa? Ada unsur-unsur sosial dan psikologinya. Yang utama dari keywordnya adalah apa? Elemen tadi di literasi digital itu. Jadi kembali ke pertanyaan, apa sih digital itu? Intinya digital itu adalah sebuah sistem dihitung dari digit itu, bahasa Yunani itu adalah jari 1 sampai 10 memiliki 1 dan 0. Jadi sebuah sistem komputer yang memiliki data-data 1010 itu adalah berupa data atau informasi yang dikemas dan diproses dan di-create atau menghasilkan informasi-informasi. Jadi
bisa. Jadi digital Iya. itu apa? Adalah sebuah sistem modern di mana perpindahan antara manual dulu kan pakai frekuensi. Kalau digital itu pakai sistem digital, digit seperti itu. Kalau radio itu tidak digital karena menggunakan frekuensi atau amplitudo seperti itu. Begitu, Teh. Iya. Kemudian ini Kang, dalam dunia pendidikan, Oke. Menurut Akang nih, sudah sejauh manakah perkembangan literasi digital pada sampai saat ini? Oke, harusnya tadi saya juga ikut membantu menjawab perkembangan literasi digital di wilayah pembelajaran ya, agar kita temanya tetap relevan. Karena dengan kondisi yang COVID, dengan kondisi COVID, guru adanya maraton atau sprint penggunaan media digital atau literasi digital ini harus dimiliki oleh semua elemen, khususnya guru. Karena apa? Jangan sampai karya guru itu hanya asal-asalan. Berarti kalau begitu bisa dibilang ya Kang ya, kalau literasi digital itu sangat penting, apalagi zaman sekarang ya Kang. Betul. Kemudian untuk konteks pembelajaran yang akan para calon guru dan guru aplikasikan, ada referensi gitu? Iya, ada referensinya enggak dari Akang gitu? Oke. Untuk contohnya. Karena tema kali ini adalah literasi digital, jadi kita highlight di literasinya, bukan di teknisnya. Kalau di teknisnya di Google, di YouTube atau di platform lain kan banyak ya. Jadi tata cara tadi kan Kak Kilan lagi nih. Jadi saya ingat terus Kak Kilan nih. Kak Kilan mengungkapkan cara untuk pembelajaran itu ada dengan tulisan, ada namanya aplikasi video scribe. Bisa download video scribe. Nanti Rizal Taufik adalah seorang dari tulisan-tulisan gitu. Bisa. Itu untuk profile atau untuk pembelajaran. Misalnya unsur-unsur benda padat, cair dan gas, nanti bisa pakai video scribe. Karena yang utama literasi digital itu berbeda tipis dengan literasi saat pakai buku konvensional atau buku yang hard kayak gitu. Jadi yang utama adalah apa? Perubahan paradigma literasi itu memiliki perbedaan yang kita bisa nampak terlihatnya, yaitu apa? Saat membaca buku, kita hanya merasakan sensasi, feeling, sentuhan-sentuhan kertas, dan kita berimajinasi. Tapi saat digital, main IG itu juga literasi, karena di dalamnya ada membaca, ada mengamati, menganalisa, ada bahkan meng-create, mengupload gitu. Cuman saking bebasnya kita banyak sampah visual, benar nggak? Di TikTok apalagi gitu kan, itu menjadi PR siapa? Benar nggak? Saya juga tidak tahu kan apa goyang apa namanya itu. Tapi bahkan setiap minggunya lagunya ganti. Yang jadi sorotan kita adalah apa? Adalah genuine. Atau sekarang kan musim para akademisi, para dosen, ada istilahnya HKI ke Kemenkumham. HKI itu adalah hak kekayaan intelektual. Bahkan kita itu mindset kita yang harus dirubah. Jadi bukan berarti mendengar literasi jadi buku gitu. Ternyata literasi digital itu kita memberikan skill, ada sebuah skill untuk maksudnya keterlibatan literasi saat experience atau pengalaman literasi digital itu memiliki 3 unsur, di mana kita bisa melihat tulisan, kita bisa melihat gambar, dan audio terdengar. Akhirnya kalau secara psikologi, saat audio, saat kinestetik, saat feeling itu kita dapat, bahkan kita kadang-kadang sedih. Maka yang paling laku, konten yang paling laku adalah apa? Yang relate sama kita. Habiskan energi yang kita miliki untuk hal-hal yang create. Karena puncak dari literasi digital, dari prinsip nanti mungkin di banyak buku banyak juga adalah create. Bahkan kognitif yang terakhir adalah C6, C7 teh. C6 adalah apa? Guru itu lebih dari kata berjuang. Berjuang untuk siapa? Untuk semua di masa depan. Apa yang kita pilih, lakukan dengan benar. Terus belajar, penuh semangat.
mengabdi dengan hati, lakukan dengan cinta. Berarti ya Kang, kita teh harus berinovasi untuk Betul. mengkreasikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Betul. Nah, namun bukan menurut, saya mengalami Oke. masa di mana berinovasi itu susah gitu, susah banget. Dari mana dulu mulainya, Oke. kemudian nantinya mau gimana-gimananya. Nah itu kadang dari diri sendiri susah, dari teman-teman guru, udah we gini aja, cina. Iya. Udah we gitu Yang aja. penting laporannya selesai. Misalnya ada Iya. laporan misal minggu ini harus mengumpulkan Iya, video nah pembelajaran benar. tema 1, ya udah Sedangkan di bikin. sisi lain, saya teh termotivasi untuk berinovasi gitu. Gimana caranya agar berinovasinya teh benar-benar total gitu, Ya. Kang. Karena sumbernya adalah apa? Imajinasi. Jangan sampai kita terlalu realistis. Kamu gila, kenapa bikin TikTok? Kamu alay. Tutup telinga asli teh. Karena apa? Suatu saat kita mendapatkan dan memiliki perbaikan TikTok, terus apa lagi ya? Upload di YouTube, malu, aku kan gak jago-jago banget. Justru saat kita melakukan, hasil yang kedua ada perbaikan. Hasil yang ketiga justru sangat sedih saat orang lain tidak peduli. Karena saat kita dikritik, saat kita dikomentari, kita yang berubah. Orang lain mengeluarkan energi. Orang lain mengeluarkan energi kan, capek. Tadi dengerin, nanaonan pakai sepeda, nanaonan kacai heula, jam tangan, nah tulisannya goreng. Bahasa Sunda lagi, gak apa-apa ya. Kenapa tulisannya jelek? Kan disitulah saya menerima kritik dan ke depan jangan sampai ada tulisan yang jelek seperti itu. Bukan jelek, kurang bagus. Nah, message kita, informasi kita, kunci dari literasi digital adalah apa coba? Data. Data diolah, dikumpulkan. Contohnya kita akan adik-adik akan mempresentasikan tentang pedagogi atau ideologi Pancasila itu apa? Ada mata kuliah apa? Filsafat Pancasila. Otomatis collect data. Collect data menggunakan apa? Tidak berangkat kepala sari kan? Kecuali yang emang keren. Maksudnya kenapa buku itu keren? Karena validitasnya teruji. Kalau di Google, kenapa para dosen mereka bangga sekali dengan publishnya? Karena susah sekali untuk lewat jalur itu. Karena apa? Saringannya susah sekali. Ini valid enggak, tulisannya asli atau enggak. Skripsi kan waktu itu ini diujikan dulu. Karena intinya apa? Validasi data. Nah, saat nanti adik-adik presentasi menggunakan video, apakah kalian, Assalamualaikum, saya akan mempresentasikan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila lahir sejak tahun 1000, enggak gitu kan? Tapi kolek data dulu. Ada Piagam Jakarta. Ini dari mana sumbernya? Enggak, dari YouTube, dari Google, dari Wikipedia. Di literasi digital itu kombinasikan sama kita. Sudah diambil di gimana kan nih? Copy paste, tempel, cut. Presentasi, wah nilainya B. Kenapa B? Kita kurang kreatif. Atau ada yang mendongeng dulu. Jadi filsafat itu berasal dari kata apa gitu kan. Jadi kreativitas dituntut dalam menjadi hal yang utama. Berpikir kritis dan kreatif itu adalah kunci dari literasi digital. Kenapa berpikir kritis kan? Karena apa? Tadi kan Kak Kilan bilang bahwa saat kita termakan hoax, berarti kita tidak kritis. Jadi kajian mahasiswa, apalagi nanti di pembelajaran, berarti saat kita mirroring, saat kita bercermin, saat pendidikan itu adalah budaya apa? Pewarisan budaya teh. Jadi memang budaya kita terwariskan oleh anak kita, oleh generasi kita itu udah esensi dari pendidikan. Begitu pula literasinya dari mana? Jadi karya itu adalah akumulasi dari apa yang kita lakukan. Misalnya MC itu namanya siapa? Om Ucup. Karena saya sering di komunitas kan Om Ucup. Kang Yusuf itu jago main gitar, ada sisi seninya. Jago main suling. Itu adalah history dia dan termaktub sok seberatnya. Jadi berada di dalam Kang Yusuf.
saat membuat media pembelajaran musiknya tuh enak. Kenapa? Karena Kang Yusuf punya tes. Kayaknya tes bukan tes ya, tes. Punya selera. Jadi Punya feelingnya udah dapet gitu ya. karena jadi basic. Jadi jangan sampai kita itu adalah calon guru SD, kita tutup mata tentang ekonomi, kita tutup mata tentang seni, itu mah urusan enggak. Karena sekarang multidisipliner. Karena akan mewarnai karya-karya kita gitu. Jadi kita juga harus belajar. Misalnya kenapa angle-nya itu tak kurang kanan, kurang kiri. Ternyata eye contact atau eye level, misalnya dalam fotografi misalnya gitu kan. Kamera itu berada di tengah-tengah enggak, simetris enggak? Neng, siapa namanya? Kita praktek langsung bagaimana keilmuan fotografi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Kita cari yang vertikal, yang presisi seperti apa. Nanti kalau di dalam lagi ada segitiga exposure. Nanti ada bagaimana datangnya cahaya. Benar enggak? Apakah guru SD hanya ya udah baiklah anak-anak, baiklah ayo baiklah anak-anak, apa yang akan disampaikan. Jadi kita harus kaya akan pengetahuan untuk untuk meng-up atau meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya teh gitu. Jadi intinya mah berani mencoba, jangan dengarkan kata orang dan terus belajar. Betul. Biar kreativitas kita bisa menciptakan media pembelajaran yang mendidik. Betul. Gitu ya. Literasi yang digital itu dan menyenangkan. Jadi literasi digital itu saat kita sudah kritis, saat kita sudah genuine, saat kita sudah kreatif. Kalau kreatif itu bukan warnanya jadi yang pink jadi ungu, bukan. Tapi apa? Kebermanfaatannya untuk ikut sharing pengalaman gitu di talk show ini seperti itu. Jadi kenapa Kang Ijal? Saya juga takut untuk berbicara di hadapan adik-adik. Karena apa? Deg-degan gak Kang? Oh enggak, saya hobi. Saya mah sampai maghrib akan seperti itu. Nanti sampai tutup, sampai Bapak si Ijal masih ngomong. Jadi udah kemana, ke mall dulu saya masih ngomong. Ya seperti itu. Hobi. Oke. Kemudian Kang, untuk representasi dan implementasi pendidik yang mempunyai inspirasi berdasarkan perkembangan digital, sehingga menciptakan pembelajaran yang modern, itu menurut Akang bagaimana? Ya, secara prinsip guru SD memprioritaskan atas 4 kompetensi, benar gak? Kompetensi apa satu teh? Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Secara utama prioritaskan itu dulu. Kemudian hal-hal seperti teknis untuk membuat web coding itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Kita bisa ada 4C komunikasi, 4C untuk kunci dasar dari 21st century adalah apa? 4C. Kolaborasi, komunikasi, kemudian 4C coba. Critical thinking. Kolaborasi. Critical thinking. Terakhir creative thinking. Semua jadi emang teori itu sudah paling benar karena validasinya dalam. Dari tadi kan saya kreatif, kritik. Ternyata itu sudah menjadi jurnal internasional yang sangat digandrungi oleh semua kampus, mungkin semua kampus pendidikan pasti kan ini 21st century kampus kita ya seperti itu. Pas juga seperti itu karena kita udah digital, ada LMS learning management system, ada e-learning, tapi kita harus terbuka pikirannya. Terbuka pikirannya itu adalah apa? Banyak option di mana kampus A menggunakan e-learning apa, kampus e-learning apa. Jadi bukan menstigma memiliki kacamata kuda bahwa sistem itu seperti itu. Sistem itu mengikuti kebutuhan guru. Yang menjadi kunci adalah apa? Gurunya. Kontennya akan dibawa kemana, konteksnya akan dibawa kemana. Itu requestan ada di jurusan informatika. Itu bonus kalau guru SD memiliki kemampuan informatika itu adalah bonus. Jangan sampai guru SD jago informatika tapi tengah ngajar. Gak ngajar, males. Padahal saya kan lagi mengerjakan kasusnya di SD ya. Ini bukan nyinyir ya. Tapi jangan sampai adik-adik nanti setelah menjadi guru jago IT. Apa namanya kalau di SD itu? Ada Dapodik. Ya, Dapodik. Saya jadi berwibawa gara-gara saya menjadi admin Dapodik. Kang Ijal ngajar dong, ngajar. Operator, saya sibuk, saya gadang semalam. Ini harus menjadi catatan buat adik-adik semua.
kasih sayang kita sebagai kakak-kakak gitu kan, karena alumni juga Iya. kita harus mewarnai negeri dengan suri tauladan. Itu kita pedagogiknya, profesionalnya, sosialnya. Belum kehadiran teknologi digital, transmisi elektronik pada masa lalu hanya sebatas pada teknologi analog saja yang mampu menyampaikan data dalam wujud sinyal elektronik dari berbagai frekuensi ataupun amplitudo yang ditambahkan pada gelombang yang membawa frekuensi khusus. Contohnya adalah siaran dan transmisi telepon konvensional. Pengguna utama teknologi adalah media komunikasi terbaru seperti transmisi serat optik atau fiber optik dan satelit. Contohnya, modem yang digunakan untuk mengubah informasi digital pada perangkat komputer menjadi sinyal analog untuk saluran telepon, dan untuk mengubah sinyal telepon analog menjadi informasi digital dalam suatu perangkat komputer. Digitalisasi atau digital adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke dalam teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini sebenarnya sudah diterapkan dari tahun 1980 dan terus berlanjut hingga sekarang. Digital adalah suatu bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer, di mana seluruh halnya bisa dilakukan dengan suatu peralatan canggih agar mampu mempermudah urusan manusia. Kehadiran era digitalisasi yang terjadi saat ini tidak serta-merta terjadi secara cepat dan instan. Era digital adalah suatu era di mana setiap orang bisa saling melakukan komunikasi dengan makin dekat walaupun terhalang jarak yang jauh secara geografis. Literasi digital menjadi hal yang penting di tengah percepatan teknologi di era industri 4.0 saat ini. Terlebih penggunaan teknologi yang masif tanpa adanya filter informasi bersebaran menjadi ancaman bagi generasi ke depan jika literasi digital tidak dioptimalkan. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat yang dengan pola pikir dan pandangan kritis dan kreatif, sehingga mereka tidak akan mudah tertipu, apalagi yang berbasis digital seperti menjadi korban hoax. Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy pada tahun 1997 mengungkapkan literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Menurut UNESCO, pada tahun 2011, literasi digital adalah kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk pembelajaran, bersosialisasi, sikap kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Literasi digital melibatkan proses membaca, memahami, menulis, dan mengaryakan sesuatu sebagai sebuah pengetahuan maupun konten baru. Bertebarannya hasil karya digital berupa informasi dalam banyak kreativitas tidak menutup kemungkinan jika kita akan tersilap dengan kebenaran informasi yang tersaji. Maka dari itu, literasi digital ini penting bagi kita dan generasi berikutnya. Manfaat literasi digital karya Jenner Simarmata. 1. Memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan terbaru. 2. Memperkaya keterampilan. 3. Mampu menghemat waktu. 4. Memperluas jaringan. 5. Belajar lebih efisien dan cepat. 6. Menghemat biaya. 7. Lebih ramah lingkungan. Dan yang ke-8, mampu membuat keputusan yang lebih baik. Manfaat literasi digital tidak serta-merta berdampak pada masyarakat golongan tertentu saja, rentang umur hanya untuk dewasa saja. Namun literasi digital harus dikenalkan kepada seluruh aspek lapisan, tidak terkecuali siswa di sekolah dasar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Di Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan hal serupa. Kemampuan literasi digital adalah hal yang paling mendasar dan paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakan teknologi pada era disrupsi saat ini. Kominfo bersama Katadata melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital UNESCO. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,407.
dari skala 1 sampai 4. Pandemi COVID-19 telah memberikan hikmah, salah satunya adalah percepatan penggunaan teknologi digital, khususnya di dunia pendidikan, di mana masyarakat menjadi terbiasa menggunakan fasilitas digital untuk mentransformasi data dan informasi yang perlu diakses. Dunia pendidikan menjadi sektor yang sangat berdampak di masa pandemi ini. Orang tua, siswa, dan guru merupakan segitiga emas yang harus beradaptasi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, baik luring maupun daring. Dalam UNESCO, ICT Competency Framework for Teacher ini ada 3 yang harus menjadi kunci utama, yaitu teknologi literasi, knowledge deepening, and knowledge creation. Tugas seorang guru atau pendidik salah satu yang terpenting saat ini adalah menanamkan agar peserta didik memiliki literasi teknologi. Hal tersebut agar mereka bisa belajar mandiri dengan adanya teknologi. Bukan hanya dengan menasihat atau petuah-petuah dari guru. Kini, guru harus mengimbangi kecepatan laju teknologi, kemampuan pedagogik diwarnai dengan berbagai kemampuan penguasaan IT, menjadi sebuah karya seni yang harus tersungguh dan menjawab kebutuhan-kebutuhan belajar siswa. Cara penguasaan kompetensi pada alat teknologi bisa dilakukan guru dengan mengikuti tren yang tetap masuk pada nilai-nilai tujuan pada sebuah pembelajaran, baik penggunaan keseluruhan maupun beberapa fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi, lingkungan, dan kebutuhan capaian-capaian pada pembelajaran. Demikian betapa pentingnya literasi digital sebagai bentuk inovasi dalam bidang pendidikan. Adalah bagaimana siswa agar dapat memfilter hal-hal tersebut supaya tidak menjadi bumerang juga ya Kang ya, karena dalam teknologi kadang menjadi bumerang juga. Dalam memfilternya kita harus menasehati siswa lagi agar dapat lebih bijaksana dalam berliterasi digital. Kemudian dalam media pembelajaran pun kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing tentunya ya. Mungkin segitu Kang. Ada tambahan? Cukup, udah nanti saya sampai maghrib kalau megang mic bahaya. Baik. Terima kasih Akang hatur nuhun pisan sudah datang ke sini dan berbagi ilmu, sharing ilmu dengan kita semua. Boleh aplaus sekali lagi? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Acara talk show kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi ya untuk materi luar kita biasa belajar. sekali ya. Nah, acara selanjutnya adalah penyerahan simbolis plakat dan sertifikat dari Ketua Pelaksana yaitu Kang Andi Supriyatna kepada pemateri Kang Ijal Taufik SPD MPD. Saya persilakan. Untuk ad hoc boleh minta bantuannya untuk didokumentasikan.